pertanyaan pertama Bapak adalah klaim kesehatan naik. Dalam diskusi kita sebelumnya tersampaikan bahwa kalau klaim satu produk naik, biasanya preminya di-adjust gitu ya. Betul Pak. Pertanyaan Bapak adalah, tapi kan di sisi yang lain investasinya bagus. Apa nggak bisa nutup nih gitu ya? Oke. Di dalam mengelola perusahaan asuransi, Bapak Ibu, kami melihat resikonya dibeda-bedakan berdasarkan portofolio, Pak. Pendapatan investasi itu umumnya datang dari produk unit link, Pak, maupun produk tradisional yang ada manfaat jatuh temponya, manfaat akhir kontraknya. Ya, jadi contoh produk hari tua, seseorang usia 30 ingin nanti pada saat pensiun punya uang 100 juta dong, punya uang 500 juta dong pada saat pensiun. Itu namanya perencanaan keuangan gitu ya Pak ya. Itu produk tradisional tuh Pak. Nah, dari premi yang dibayarkan nasabah atas produk ini, sebagian kecilnya untuk resiko kalau dia meninggal dunia atau tertanggung yang lain meninggal dunia, sebagian besarnya kami kelola supaya nanti premi-premi tersebut pada saat yang bersangkutan mencapai usia pensiunnya, terkumpullah uang 500 juta sesuai harapannya. Gitu ya Pak ya. Jadi dengan kata lain, ketika kenaikan investasi bagus, itu datang dari produk unit link atau datang dari produk yang ada unsur tabungannya Pak. Unsur manfaat sekian tahun mendatangnya. Sementara produk-produk kesehatan Pak Budi itu tidak memiliki unsur tabungan. Jadi misal seseorang membayar premi 5 juta, 5 jutanya itu untuk tahun ini untuk kalau dia sakit, kalaupun dia sehat, 5 jutanya dipakai untuk rekannya yang lain yang sakit. Betul ya Pak ya? Jadi dengan kata lain bahwa naiknya atau baiknya hasil investasi itu sama sekali tidak berkontribusi kepada pertanggungan kesehatan Pak. Ya, sehingga ketika klaim kesehatan naik, maka pada saat polis-polis kesehatannya jatuh tempo, berapa premi berikutnya itu akan diperhitungkan dengan berapa biaya medis sekarang. Jadi contoh begini Bapak Ibu. Katakanlah rata-rata gitu ya, rata-rata sekarang kalau sakit 1 juta rupiah supaya angkanya gampang saja ke saya. Maka preminya akan dihitung dengan risiko 1 juta. Tapi ternyata inflasi medisnya 50%. Misal di suatu negara inflasi medisnya 50%. Kan tidak mungkin di tahun depannya preminya tetap dihitung dengan risiko 1 juta Pak. Tapi sudah yang 1 juta ditambah 50%. Betul ya Pak ya? Jadi itulah dampak dari kenaikan klaim kesehatan. Ya, investasinya premi-premi kesehatan umumnya tidak ada kontribusi kepada kesehatan, kepada investasinya Pak. Semoga bagian yang itunya terjawab. Nah, yang kita khawatirkan bersama apa Bapak Ibu? Yang kita khawatirkan bersama adalah ketika biaya kesehatan, inflasi kesehatan ini naiknya terus tinggi, ya, maka premi untuk kesehatan, pertanggungan kesehatan juga akan terus ikut naik Bapak Ibu. Hingga tiba saatnya di mana mungkin perusahaan asuransinya putuskan kami nggak bisa mengelola risiko ini dan kami fokus pada pertanggungan yang lain saja, jiwa misalnya gitu ya. Atau mungkin perusahaan asuransinya masih bisa mengelolanya, tapi nasabahnya bilang, waduh kalau terus naik, saya yang nggak kuat. Nah, ketika ini kejadian, saya izin bicara dulu Bapak Ibu, saya izin bicara dulu bahwa bagaimana skenario pertama ya, beberapa perusahaan asuransi bilang, waduh sepertinya ini susah untuk kita kelola dengan baik, kita jangan masuk ke situ lagi deh. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu tahu saat ini kondisi market bagaimana. Rasanya ada mungkin 1-2 perusahaan asuransi ya, baik jiwa baik umum yang mungkin memutuskan untuk sementara tidak lagi memberikan pertanggungan asuransi kesehatan. Atau oke deh saya masih mau tapi dengan batasan yang amat sangat banyak. Dalam skenario 1 ini, maka pilihan kepada masyarakat jadi berkurang Bapak Ibu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Betul kan? Atau yang kedua, gitu ya. Nasabahnya yang jadinya nggak mampu karena terus-menerus naik. Ya. Dalam skenario yang kedua, ujung-ujungnya adalah
Oh kalau gitu nanti kita tinggal mengandalkan BPJS Kesehatan deh. Ya nggak apa-apa juga, itu hak kita. Tapi kalau semua dari kita nantinya bertumpu pada BPJS Kesehatan, barangkali itu juga bukan sesuatu yang baik buat Indonesia. Karena takutnya tertekan lagi, defisit lagi, dan lain sebagainya.